Fedrigoni berdiri tahun 1888. Fedrigoni adalah salah satu pabrik kertas tertua di Eropa yang saat ini masih aktif memproduksi berbagai macam kertas yang digunakan untuk segala kebutuhan printing ataupun pekerjaan yang berkaitan dengan kertas. Fedrigoni memproduksi berbagai macam kertas seperti saya sampaikan tadi. Ada 4 segmen kertas yang saat ini diproduksi oleh Fedrigoni sendiri. Ada coated papers, uncoated papers, colored papers. Satu lagi adalah kertas recycled yang memang substansinya terdiri dari virgin pulp dan recycled pulp. Gitu. Pasarnya sendiri ada digital toner paper, lalu indigo certified paper, dan offset paper. Jadi kebutuhan untuk berbagai macam kertas di industri printing ada di Fedrigoni. Pergerakan atau progres pasar saat ini untuk kertas sejenis tersebut cukup bagus, sangat bagus malah. Karena di Eropa sendiri sudah ada semacam standar bahwa kertas yang digunakan untuk produksi berbagai macam kebutuhan seperti hang tags, labels, atau box, packaging disyaratkan sudah FSC certified. Basically, Fedrigoni sangat open untuk sponsorship. Artinya kami juga ingin membangun awareness dan of course harus mempromosikan produk kami. Walaupun Fedrigoni sendiri di Indonesia umurnya sudah cukup lama sebetulnya masuk di Indonesia itu sudah lama, sekitar 12 tahun, jadi sudah lebih dari 10 tahun. Tapi secara official Fedrigoni sendiri sebagai official subsidiary, official branch baru berusia 2 tahun saja. Sebagai salah satu komitmen kami mendukung industri kreatif, jadi pada saat grafis masa kini atau GMK menawarkan kolaborasi, tentu kami sangat senang karena kami juga ingin tahu bagaimana produk kertas kami diaplikasikan di cetak kreatif dari produksi grafis masa kini, dan akhirnya memang oke. Pertama kali berdirinya itu tuh justru sebenarnya nggak disengaja. Jadi kayak gue baru keluar resign dari paper company gitu. Di situ sih emang gue banyak belajar lah di paper company ini tuh gimana sih ngenal karakter kertas, gimana cara printing yang baik di atas segala macam tipe kertas gitu. Ini barang-barang yang kita kerjain sendiri, kita develop sendiri. Jadi ini untuk dijual retail, untuk satuan atau kayak cuman 2-3 piece gitu juga bisa dibeli. Tuh, terus ya di sini biasanya kita buat kayak setting-setting untuk si mesin Riso kita ini yang terbaru. Awalnya tuh Qualita itu sebagai kayak perantara antara desainer dan percetakan. Jadi emang middleman-nya banget lah gitu. Jadi kayak soalnya tuh gue makin berasa bahasa desainer sama bahasa percetakan tuh beda. Jadi mereka tuh kayak punya bahasa masing-masing yang biasanya nggak ke-translate dengan baik. Biasanya pas udah selesai dicetak, kita keringin dulu di bagian sini. Tapi sebenarnya itu selalu dari per 2 warna kita keringin dulu untuk naik ke 2 warna berikutnya. Jadi biasanya itu kita keringin sekitar setengah hari sampai full 1 hari. Kita fokus ke packaging, kita harus nge-campaignin banget eco movement. Kita tuh punya eco movement, itu tuh kayak dari kita nanam pohon,
Terus kita ada waste management kita sendiri, jadi sampah-sampah yang kita itu tuh kita daur ulang lagi. Kita juga member dari 1% for the Planet. Jadi kalau yang belum tahu, 1% for the Planet itu dari yayasan dari Patagonia sebenarnya. Itu tuh jadi omset kita selama setahun itu, omsetnya bukan keuntungan, 1% itu kita sumbangin untuk environment. Jadi untung nggak untung 1% itu harus kita sumbangin. Kalau untuk Riso, jatuh cinta pertama kali sama Riso itu sekitar tahun 2010-2011 gitu deh. Sebelum buka Qualita gitu, jadi udah sempet tahu soal Riso dan suka banget waktu itu. Itu sangat niche banget ya di zaman itu gitu, di tahun segitu. Sekarang pun masih terbilang niche sih sebenarnya. Cuman dari dulu tuh mau, tapi kayak ya begitu, kayak mikir beli kayak cuman kebeeman doang gitu. Tapi kalau sekarang itu lucunya setahun belakangan ini udah lumayan banyak tiba-tiba orang nanyain soal Riso gitu kan. Menurut gue mungkin karena tren desainnya juga sedang mengarah banyak ke retro, balik lagi ke nostalgic segala macam. Sedangkan si Riso itu bisa kita sebutnya itu kayak retro print gitu. Jadi kayak terasa grainy-nya, hand drawn-nya segala macam. Itu feel-nya dapat banget. Dan Riso itu salah satu mesin yang paling ramah lingkungan, paling eco-friendly, karena dari tintanya aja mereka udah soy base dan dari rice bran, jadi kayak apa namanya itu, kulit beras ya, sisa kulit beras itu tuh ada di dalam tintanya, dan mereka tuh ada masternya, jadi kayak ibaratnya kalau di screen print tuh ya itu screennya. Nah itu bahan masternya itu pun dari banana fiber, jadi semuanya pun bisa ke recycle dengan baik. Untuk yang GMK sebenarnya tuh ini kalau ini emang pribadinya aku juga emang seneng banget sama dunia desain, karena emang udah dari kecil itu suka banget sama desain, sampai aku pun lulusan desain. Anything yang berhubungan dengan industri kreatif, desain itu ketika kita bisa support pasti kita support. Tambah lagi kayak apa yang dilakukan GMK ini untuk menelusurin jejak-jejak, ngebahas ini, itu menurut aku sesuatu yang sangat mulia juga, mulia banget gitu, kayak dedikasinya harus tinggi sekali untuk ngelakuin hal itu kayak. Dan gue tahu seberapa ribetnya itu pasti ngelakuin dokumentasinya dan segala macam, nge-layout and everything, itu aset yang akan sangat berharga banget untuk dunia desain sih.